Jadi manusia di Indonesia nggak akan sebebas dulu lagi. Karena Anda akan diatur oleh satu buku ini. Buku apa coba? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kejahatan kemanusiaan telah dilakukan tanpa kita sadari. Manusia telah dikontrol oleh sistem yang menguntungkan elit global. Apakah itu benar? Kali ini Komjen Dharma Pongreken memaparkan bagaimana UU Omnibus Law telah mengatur segala hajat hidup manusia yang keuntungannya hanya untuk elit global. Ini adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Itu yang nomor dimaksud. 17 tahun 2023. Oh itu? Ya, itu. Yang bisa mengatur Seluruh aspek kehidupan manusia dari A to Z. Ya. Tapi sebenarnya mereka yang duduk di dewan ibaratnya ya. Paham gak sih? Apa namanya? Saya yakin mereka tidak paham seutuhnya bahwa itu akan menghancurkan kehidupan keluarganya sendiri pada akhirnya ketika mereka sudah tidak berkuasa. Dan pada saat mereka sadar pun udah terlambat. Sudah. Udah jalan kan? Ya kan Anda andil dalam menghancurkan bangsamu sendiri. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin panas, makin seru banget kalau kita dengar obrolan dengan bintang tamu kita yang berikut ini. Karena dari episode sebelumnya waktu kita ngobrol, ada satu pembahasan yang menarik mencolek satu kitab ini yang ternyata ketika dicolek baru sedikit partnya itu bikin kita mikir. Dan ada kengerian juga sih di dalamnya yang membuat teman-teman yang nonton Cerita Untung meminta kalau berani coba dicolek lagi lebih dalam apa aja sih isinya gitu kan. Nah ini kitabnya nih katanya bukan kitab ya, maksudnya buku ini kalau dijalankan ini bisa menggantikan segala perundang-undangan yang pernah ada atau bahkan juga bisa mengeliminasi segala jenis peraturan dalam kitab suci bahkan. Ini luar biasa nih. Yuk kita ngobrol sama Bang Dharma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh sehat ya. Kemarin pakai baju Pancasila, sekarang pakai baju singa nih. Wah. Ngomongin sebuah kitab yang ada di tangan saya ini nih. Ini kitabnya ini kemarin Bang Dharma bilang juga ini mengatur dari ujung rambut orang Indonesia sampai ujung kaki. Contoh yang paling literal apa? Termasuk imannya. Iman kan di dalam. Justru karena di dalam, kalau kebutuhan fisiknya tidak bisa terpenuhi, demi memenuhi kebutuhan fisiknya, imannya bisa Gadaikan. Ya. Dan itu sudah bisa kita lihat. Banyak contohnya. Iya, banyak Gitu. contohnya. Memang dibikin seperti itu. Yes, itu Dikondisikan seperti itu. dikondisikan seperti itu sehingga masyarakat terbentuk supaya no left behind. Jadi ketika kebutuhan dari hardware kita nih, ya secara fisik yang kemudian dikurangi, Dibatasi, dan kemudian bahkan ditiadakan. sampai ditiadakan. Ya, Kalau ditiadakan sampai untuk bisa mendapatkan kebutuhan itu, maka mau nggak mau. lepaskan imanmu. Ini mirip-mirip kayak ini dong, bandar narkoba. Kan pertama dikasih dulu, Yes. ya kan. Ya. Kemudian ketagihan, butuh dikurangin. Ketika kepengen banget, bayar. Ya, Jadi apa? Kadang-kadang jadi klepto segala macam ya. demi Itulah bisa. konsep jebakan Batman. Oh. Karena setiap perbuatan mereka lindungi dengan batu, sehingga banyak di antara kita tidak mampu melihat udangnya yang ada di balik batu. Yang kita lihat cuma batunya aja. Kita cuma lihat batunya. Dan mereka menghadang dengan konsep sains supaya kita hanya memahami data empirik. Gitu. Jadi kita cuma selalu memandang sesuatu bukan dari spiritual, hanya sesuatu yang bisa kita lihat
Yes. dan logika aja gitu. Dan itu dibentuk sebagai belief system. Bagaimana cara membentuk dari kitab ini? Di kitab ini, ya ini adalah ending daripada bentukan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat sudah terbentuk untuk selalu mengandalkan hal-hal fisik. Padahal kita lahir bukan dari kekuatan fisik, tapi dari kekuatan non fisik atau kekuatan supranatural. Ya. Kita ada dalam tubuh natural, tetapi yang menghidupkan kita adalah supranatural. Iya benar. Nah, ketika dihadapkan dengan hal-hal fisik, kemudian tidak punya pemahaman supranatural, maka kita akan jatuh dalam kebodohan, di mana kita tidak lagi merasa memiliki kekuatan lain di balik itu. Karena selama ini kita sudah dibiasakan supaya tergantung, sehingga akhirnya supaya candu, supaya akhirnya menggantungkan diri kepada si pengatur sistem. Oh jadi menghamba gitu. Karena butuh gitu. Ya, akhirnya orang menjadi menghamba, bahkan melacurkan diri demi kebutuhan itu. Oh. Jadi Padahal Tuhan tidak mau kita melacurkan diri selain menjadi hambanya. jadi si pemilik sistem ini lagi mencoba untuk playing God. Bukan sedang mencoba, dia sudah hampir 80%, 85% dia melakukan itu. Jadi perjalanannya tinggal ya 15% lagi lah, kurang lebih. Jadi kayak orang And banyak done. ini kita cuma bagian dari Apa ya kalau mainan yang tangan digini-gini? iya ini apa namanya? Itu. Puppet ya. Iya itu. Dan kita pada ngikutin aja gitu. Kita akan ngikutin aja karena memang kita digiring, diseragamkan pemahaman kita dan dibuat aturan bahwa begitu lahir umur 5 tahun masuk TK dan sekolah seterusnya. Dengan tujuannya mereka adalah untuk membuat kita menjadi pekerja, bukan pemikir. Ya. Karena Labor Society. labor society. Oke. Itu, dan itu udah ditanamkan oleh yang saya pernah sampaikan adalah John D. Rockefeller Foundation. Barusan meninggal ini dia. Ya, bukan itu yang meninggal itu Rothschild. Oh iya Rockefeller beda lagi. Tapi Beda. masih ada hubungan mereka kan? Satu klub ya. Satu kongsian. Satu klub. Waduh, sebenarnya orang bertanya-tanya nih, yang kita maksud nih kitab apa sih? Yang kita omongin ini buku apa sih? Ini adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Itu yang nomor dimaksud. 17 tahun 2023. Oh itu. Ya, itu. Yang bisa mengatur Seluruh aspek kehidupan manusia dari A to Z. ya Untuk orang Indonesia. Ya, khususnya di dalam pergerakan tubuh maupun kebebasan beriman. Kenapa sampai mikirin iman segala? Karena ini adalah konsep sistem Dajjal. Dia ingin no left behind. Makanya program yang dicanangkan oleh mereka adalah Sustainable Development Goals. Sustainable menjadi budak. Total control. Nah Bang, misalnya ada yang melihat kita kan nggak sependapat nih misalnya. Iya. Pasti ada, pasti Pak pro dan kontra itu hal yang biasa ya ibaratnya. Hal yang biasa karena emang itu dibentuk. Karena selama ini jadi mereka ini sudah dibentuk dengan satu pemahaman yang sama. Ya, frame yang sama. Ketika kemudian ada satu pemikiran di mana bahwa ini begini loh, itu akan dianggap halu gitu. Ya. Atau Ya, memang pandangan itu diciptakan seharusnya kita punya pandangan yang sama. kepengennya begitu si pemilik sistem. Harusnya kita mempunyai pandangan yang sama karena kita punya fitrah yang sama. Iya. Seharusnya. Ya. Karena kita adalah media dari yang menghadirkan kita di dunia ini. Sehingga kita harus membawa pandangan yang sama tentang dia di dunia ini. Tetapi ada lawannya yang tidak menginginkan kita tertinggal atau ingin kita binasa. Karena yang menghadirkan kita di dunia ini tidak menginginkan kita binasa dan tertinggal satupun dalam kebinasaan. Tetapi mereka yang mengendalikan sistem dunia inilah yang adalah puppet daripada Dajjal. Mereka lah yang memainkan peran ini, peran playing God untuk membuat runtuhnya iman-iman supaya kita tidak bisa kembali lagi kepada Sang Halik. Nah pertanyaannya kenapa yang diambil dari sisi kesehatan? Kan bisa aja ekonomi, Ya. kan bisa aja apalah pengaturan dari sisi militer lah, apa gitu, atau politik atau gimana. Kok kesehatan? Masuknya dari kesehatan kenapa? Karena ini kunci.
Kunci gimana? Kunci. Ekonomi, kalau tidak sehat, ekonomi tidak jalan. Oke. Pertahanan, kalau tidak sehat, Ya. tidak. Jadi kesehatan adalah ketahanan nasional Terakhir. pilar yang terakhir. Kenapa mereka mengambil isu kesehatan yang paling terakhir? Karena sudah pada tahap mereka harus bisa mengendalikan baik pikiran, perasaan, dan langkah hidupmu. Ya, pikiran, perasaan, dan langkah hidupmu. Kenapa? Karena lewat isu kesehatan, maka mereka berhak mengontrol, mengendalikan tubuh. Dan jiwa. Dan of course otomatis, karena kalau tubuh saja, tubuh mati nggak peduli mereka. Ya, justru mereka yang mau mereka inginkan adalah tubuh hidup yang ada jiwanya, supaya jiwanya bisa direbut lewat ketakutan. Jelas? Jelas tidak? Makin apa namanya? Menyeramkan ya sebenarnya. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman ya. Maksudnya jangan langsung serem dulu. Apakah benar by data yang diomongkan oleh Bang Dharma? Oke, kita mulai dari mana coba Bang? Tunjukin ke saya. Apa jika memang ini mengatur dari fisik kita sampai jiwa kita, yang kemudian ini orang kalau baca mungkin nggak menganggap seperti itu, tapi ketika difahami ternyata bisa mengatur sampai ke sana. Di part mana? Oke, sebelum saya teruskan lagi sedikit yang tadi ya. Kenapa jiwa? Karena di jiwa itu ada fitrahnya Tuhan. Ya. Dan itu yang ingin mereka modifikasi. Sehingga ada kata modifikasi, modified. Modified dengan fitrah yang bukan dari Tuhan. Makanya ketika sebelum Ratu Elizabeth meninggal, mereka melakukan ritual pemotongan untaian DNA. Yang tadinya dari double helix, dia rangkaikan menjadi triple helix. DNA-nya siapa? Manusia, ritualnya saja. Ritualnya. Ya, ada datanya. Dengan tujuan? Ya, supaya DNA-nya bukan lagi DNA fitrah. Kan DNA itu kan singkatan dari deoksiribonukleat acid. Deo itu kan Tuhan. Oksi itu kan nafasnya Tuhan. Gitu. Jadi apa yang sedang kita bicarakan sekarang sebenarnya dia mau merusak itu. Supaya kenapa isu kesehatan adalah pintu masuk untuk alasan menyentuh tubuh. Ngotak-atik tubuh, betul? Sehingga mereka punya kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam darah yang adalah tempat DNA kita, dan dengan menggunakan jarum. Oke? Sehingga berubahlah fitrahnya, berubahlah sel-selnya, berubahlah genetiknya. Time will tell. Ya, dan banyak yang genetik berubah. Tubuhnya manusia, perilakunya menjadi garang seperti binatang. Kenapa sains selalu mengajarkan kita untuk mengisi otak kita, tetapi tidak membuat kita menjadi semakin beradab? Karena kita dari kecil tidak pernah ditanamkan adab yang sesungguhnya dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Karena pondasi hidup ini, Tuhan tidak cari orang pintar. Yang Tuhan butuhkanlah orang-orang yang beradab. Yes. Tetapi apakah selama kita di sekolah kita diajarkan adab? Yeah. Jangan membunuh, jangan berbohong, jangan pukul temanmu, jangan mengejek temanmu, jangan serakah. Jangan bully. Apakah dari kecil kita sudah diajar untuk mengenali manusia? Tidak. Supaya bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan dia mulia, sehingga kau harus memuliakan. Terus apa yang harus kita perlukan di dalam hubungan manusia? Hubungan yang baik, punya empati, punya kasih sayang, saling asah, saling asih, saling asah, saling mewangi, silih mewangi. Bukan seperti yang terjadi sekarang. Ya. Saling membuli, saling menjelekkan, saling merendahkan. Inilah ya akibat daripada apa? Akibat daripada sistem edukasi yang dibangun oleh manusia-manusia yang tidak beradab. Dan belum waktunya diisi dengan ilmu pengetahuan. Kita diisi dengan ilmu pengetahuan yang membuat kita semakin jauh dari adab. Tetapi yang seharusnya lulus dulu adab, baru isi dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini adalah ilmu yang membuat adab dia semakin kuat. Bukan ilmu yang merusak adab mereka. Iya. Seperti bom atom juga itu kan merusak.
Iya. Nah. Ya, apa yang terjadi? Karena ini dikembangkan sistem Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Manusia, siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum rimba dong. Ya, ini hukum rimba. Masuk kita ke inilah hukum rimba yang diatur dalam peraturan yang seolah-olah menggunakan kemasan kepedulian terhadap kesehatan. Namun isinya adalah siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat dia menjadi serigala bagi domba-domba yang lain. Jadi sebenarnya benar juga ya. Dalam Islam juga dibilang bahwa belajar adab dulu baru ilmu. Jadi adab beres baru ilmu. Orang punya ilmu tanpa adab dia bisa Ya seperti yang kita rasakan sekarang. Ngerjain ya, di setting, tipu-tipu dan sebagainya. Dan nggak ada malunya. Nggak ada. Karena kalau udah nggak ada adab, malu mah kumangke cek Sunda nama. Gimana nanti? Peduli teuing. Gitu kan? EGP dan sebagainya itu kan kata-kata yang sebenarnya bahasa yang tidak beradab sebenarnya. Iya benar juga. Ya, tanpa kita sadari. Berarti kan itu maksudnya bahasa yang mengajarkan untuk tanpa empati sebenarnya kan gitu. Ya kita lihat aja bahasa-bahasa yang kita dengar sekarang. Coba game-game anak-anak main game, anak-anak kecil Tanpa bisa ada komunikasi dengan orang tua, terus kemudian bicara anjir. Iya. Sadar nggak itu plesetan dari apa? Anjir kalau orang Sunda mah. Anjing. Ya anjing. Ya kan? Oh kita bisa ngomong seenaknya, komen dengan orang yang lebih tua, yang lebih. Terus ngomong yang lain-lain lah yang tidak pantas saya ucapkan di sini. Makanya kayak dulu mungkin ya orang tua kita mengajarkan adab. Yang ibaratnya dalam keluarga kita menilai sesuatu dari value. Bukan dari angka kalau sekarang. Iya. Sekarang tergantung angka. Makanya banyak korupsi. Ya, karena orang mau mendapatkan penghargaan Angka juga. dari angka, terserah dapatnya dari mana. Apalagi sejak kecil kita diajarkan menabunglah untuk hari tua. Jadi masa tua masa yang menakutkan. Kalau kamu tidak menabung, kamu cilaka di hari tua. Banyak sekarang orang yang mau menabung di hari tua. Begitu muncul sistem ini, uangnya mencelakakan dia. Bisa hilang begitu saja. Dan mungkin saja dia akan bunuh diri karena semua yang udah dikerjakan bertahun-tahun dengan mengalami berbagai macam ujian, dengan lolos dari tangkapan KPK lah misalnya, atau ledakan-ledakan yang sebenarnya dia takuti. Ya. Tapi gimana pun caranya cari tabungan, nipu orang, pokoknya itu tabungan. Padahal one day dia juga akan terjebak dengan satu. Dan akhirnya terjebak dengan sistem digital. Nah, tadi kita bahas kan, hilang begitu aja bisa. Iya. Oh jadi seperti episode yang sebelumnya kita bahas juga bahwa semua akan diarahkan ke digital. Ketika digital itu kemudian sudah bisa dikontrol, and then semuanya tinggal numbers yang bisa dirubah. Ya semua itu yang dibilang apa? Discrap. Kebawa semua udah. Habis selesai. Omnibus Law. Men, nambung lagi ke situ. Omnibus Law. Bus itu alat angkut. Omni itu semua atau banyak, dari bahasa Latin omnis. Clear ya? Ya. Sekarang gini, daripada disangka nanti kita main asumsi ini, Bang. Kita mulai buka bukunya deh. Ya, silakan. Ya. Di part mananya bahwa di state di sini bahwa mengatur sampai ke hajat hidup manusia, bukan cuma fisik tapi juga sampai spiritual kita, sampai jiwa kita diatur. Ada nggak di sini? Oke. Kalau ini mau dikupas satu-satu, mungkin 1 minggu nggak selesai. Ya. Iya. Kenapa? Karena semua bacaan di sini, pasal-pasal yang dicantumkan, itu betul-betul detail dan maknanya adalah kebalikan daripada yang kita pikirkan. Jadi mereka memberikan masalah imajiner dan memberikan solusi imajiner. Solusinya pun imajiner. Imajiner dalam arti apa yang kita pikirkan solusinya tidak seindah warna aslinya. Terlihat seperti solusi. Ya, Kadang-kadang padahal jebakan Batman. Itu kalau di game tuh kadang-kadang solusi itu another trap. Iya betul. Ya bukan Keren, solusi, keren kadang-kadang tuh. another trap sebenarnya. Iya, sebenarnya. Yang looks like a solution gitu itu kan. Makanya mereka membuat istilah apa? Lepas dari mulut. Harimau ke mulut. Nah, kira-kira itu sama. Ah. Yes. Yang mudah difahami deh, Bang. Ya.
bagaimana caranya untuk kita bisa dalam waktu satu sesi ini kita paham bahwa something yang ini kan untuk sesama kita ya yang tinggal di Indonesia ya. Misalnya ya pasti juga nanti ada pihak yang melihat ini bisa sebagai masukan. Ya. Gitu ya. Apa mungkin ini perlu untuk kita revisi atau juga mungkin bisa diedit atau segala macam gitu kan. Karena terbitnya buku ini pun dulu dengan berbagai apa namanya pergolakan kan gitu. Enggak. Mudah sekali. Oh, dulu rame demonstrasinya, Bang. Demonstrasi itu kan industri, ya kan? Industri gimana? Ya, sekarang yang demonstrasi paham nggak yang diperjuangkan? Saya mau tanya, siapa yang demonstrasi? Nanti saya ulas, yang diperjuangkan apa? Gitu. Misalnya yang buruh waktu itu pernah buruh, mahasiswa pernah juga. Kalau buruh kan bicara Omnibus Law Cipta Kerja. Beda lagi? Beda. Enggak bukan buruh saat ini? Bukan. Oh, yang ini yang terakhir. Ini beda dengan yang kemarin rame itu. Beda. Oh, yang ini beda. Ini ngatur lahir aja gitu. Kalau itu ngatur cara kita dapat makan. Kalau ini ngatur seluruh hidup kita untuk diam dan diatur total oleh sistem sampai kita mati. Ini kalau ada yang nggak sependapat sama Bang Dharma, ya kan ada di sini, ngapain nggak sependapat? Kita buka sini. Dan nggak apa-apa nih kalau mau challenge. Ini ada di sini kok. Nanti kita lihat. Oh gitu. Susahnya apa? Katanya kan bicara data. Ya data ada. Misalkan saya bawa buku ini. Coba Yang pertama ya. Ini kan undang-undang kesehatan. Dari definisinya saja di pasal 1 ketentuan umum, silakan dibuka biar sama-sama paham. Ya, dari pasal 1 saja sudah ada keanehan. Keanehan ini pasal 1. Ya. Keanehan dalam definisi kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit. Lalu buat apa ini? Berarti ini bukan tentang penyakit, bukan terbebas saja untuk memungkinkan hidup produktif. Jadi kuncinya di produktif. Ini orang kalau nggak produktif berarti nggak sehat, out of system. Gitu. Dianggap nggak sehat. Termasuk kemampuan dompet atau finansial kita itu kan sosial. Jadi seperti mengganggu sistem nih kan. Ya. Yang dimaksud berarti ini sehatnya itu adalah misalnya fisik, jiwa maupun sosial. Jadi kalau kita punya circle yang dianggap nggak sehat oleh sistem, maka kita dianggap sinting semua. Termasuk saya. saya dianggap jiwa saya tidak sehat kan gitu. Kan di sini jiwa sehat. Karena kan ukuran atau patokan definisi ini kan sesuai dengan maunya mereka. Ya, tidak disebutkan di sini fisik yang model apa, badan gede kah atau apa, jiwa. Jiwa seperti apa. Orang rajin beribadah, tetapi undang-undang ini akan membatasi kita untuk beribadah. Masa? Zaman Covid. Ya. Jiwanya butuh penyegaran, jiwanya butuh penguatan. Justru dilarang alasan virus. Apa itu tidak mengganggu jiwa nanti? Yang ada makin lemah. Padahal kekuatan itu ketika kita worship of God, kita beribadah dan kita khusyuk betul-betul, ada peluru pun kita nggak akan gentar. Tetapi di sini, ya dengan alasan segala macam. Makanya WHO sudah mengatakan akan ada virus X, penyakit X. Masa nggak dengar penyakit X namanya? Belum secara. Udah rame penyakit X namanya. Seperti apa penyakit X itu? Ya suka-sukanya dia lah. Ada nggak? Pokoknya gue mau bikin apa? Jadi kayak kamu bikin skrip ya suka-suka kamu bikin. Kayak Twitter kan keluarnya X tuh kan. Ini penyakit X. Saya pikir penyakit kecanduan Twitter. Nggak gitu. Semacam pandemi ya. Ya. Jadi dari sini kelihatan ada yang aneh. Padahal yang menjadi pertanyaan, ini orang yang bikin peraturan ini punya jiwa bener nggak? Jadi saya balikin lagi, Pak Ari. Nih pembentuk undang-undang ini sebenarnya punya jiwa yang benar tidak? Iya, semestinya. Kalau dia punya jiwa yang benar, dia harusnya tidak menandatangani ini. Dari sini aja, dia tidak menandatangani ini. Karena di sini ada nanti sesuai dengan norma-norma agama. Pertanyaannya dia takut Allah apa tidak? Apa takut duit? Ya, jadi banyak hal-hal di sini. Kita bisa kupas nanti di asas-asasnya. Berperi kemanusiaan asasnya.
ini tidak berperi kemanusiaan. Jadi selalu terbalik daripada yang disampaikan. Ada di dalam asas-asasnya di pasal 2 ini. Ya. Biar paham ya. Justru sebaliknya. Keseimbangan, apa yang seimbang? Nomor 7. Peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat. Peri kemanusiaan, dari mana peri kemanusiaan nanti? Nanti bisa kelihatan di pasal-pasalnya. Manfaat untuk siapa? Betul? Buat kita apa buat mereka yang mengatur ini? Buat mereka. Ilmiah yang mana? Yang tadi saya bilang. Ilmiah justru membuat orang supaya jangan lu beriman sama yang mencipta lu. Bahwa yang menciptakan lu itu tidak hebat atau gagal. Istilahnya kalau di mobil apa? Produk gagal lo. Iya. Sehingga lu perlu suntikan, perlu direparasi, perlu ini oleh ilmunya manusia. Padahal manusia itu juga adalah ciptaan Tuhan yang tidak mampu menolong hidupnya. Gitu. Ini scientific berarti ya jatuhnya? Ya, jadi lu jangan beriman deh. Gitu. Iya ya. Nih. Scientology nih. Iya. Pemerataan. Nah, pemerataan itu apa maksudnya? Rata semua lo, nggak ada diskriminasi. Ya kirain pemerataan secara ekonomi. Kan ini tidak bicara ekonomi, dia bicara kesehatan. Ya, gitu. Perlindungan dan keselamatan. Ini melanggar pasal ini. Dia melindungi, tapi dia menista kita. Kita tidak justru dia tidak melindungi. Bahasanya melindungi dalam konteksnya mereka. Tapi kita punya kebebasan di kudeta. Gitu. Penghormatan terhadap hak asasi dan kewajiban, ya. Keadilan untuk siapa? Non diskriminasi artinya apa? Hajar semuanya, nggak ada yang tersisa. No left behind lagi. Dan seterusnya, ini banyak banget kalau mau dihitung. Terus ini ada ya keterpaduan dalam nanti mereka yang melayani kita, bos. Bahasa gampangnya apa? Ini keterpaduan NHA. Keroyokan, bos. Oke. Keroyokan sebenarnya itu, bos. Ada aparat ini terpadu kan. Pokoknya biar datengin satu persatu rumah, akhirnya apa? Kita nggak mampu berbuat apa-apa. Itu keterpaduan itu bahasanya keroyokan. Gampang. Berarti one command. Bukan rame-rame datengin itu. Ada yang dijaga ini. Untuk diginiin kan harus dikeroyok biar nggak bisa. Iya, nggak bisa berkutik. Itu, bos. Lewat mana aja nggak bisa. Ya kan kalau datang ke rumah kan sudah diinin oleh aparat. Si nakes itu kan itu namanya terpadu, bos. Itu yang dibilang terstruktur, sistematis, dan masif, terpadu. Sebenarnya itu rangkuman dari TSM itu terpadu betul itu perbuatan. Terserah perbuatan baik atau tidak baik. Pokoknya caranya tujuan harus tercapai. Nah itu dibungkus dengan protokol. Proses total kontrol. Jelas ya? Nih, partisipatif ya. Sebenarnya apa itu? Adu domba, bos. Maksudnya gimana tuh? Ya, partisipatif. Mas Ari dianjurkan berpartisipasi untuk melaporkan saya ketika tahu saya katanya lagi nggak enak badan. Laporkan ke mereka. Karena kalau tidak lapor, ada di pasal 395. Kalau ketahuan saya sakit, Mas Ari tahu, Mas Ari ditahan. Karena nggak kemudian nggak partisipatif. Nah, bahasanya gitulah. Dan standar dari sakit itu sesuai harus sistem. Maksudnya orang yang dianggap sakitnya diduga apa? Pun. Nanti baca di pasal 395 ya. Diduga. Udah kayak apa aja. Suka-suka lu duga juga. Jadi misalnya dia nggak kenapa-napa, tapi kalau by system diduga lu sakit. Nggak by system. Ini kan kita belum bicara kalau sudah masuk dalam sistem ya. Kalau kalau belum masuk dalam sistem, ini kan cara memaksa untuk orang mau tidak mau masuk dalam sistem dan mau dipasang chip. Ini nanti mau divaksin dan mau dipasang chip. Itu sebenarnya supaya masuk dalam sistem digital. Karena seperti pembicaraan kita yang sebelumnya, saya memberikan yang circle itu digital identity, di mana yang terakhir itu adalah healthcare. Ya. Dan healthcare itu yang belum dilaksanakan di operasionalnya ini supaya healthcare itu. Tapi ini belum jalan kan? Mana? Ini buku ini. Sesungguhnya ini sudah diputuskan, sudah dianggap berlaku, namun masih digugat. Oh, tapi belum resmi berjalan. Ya kita nanti lihat apa alasannya mereka karena mereka menunggu. Menunggu kalau di pasal 353
harus ada pemicunya. Kenapa jadi Mereka harus create story, membangun opini. Ada ini, ada itu, ada ini. Rakyat takut. memantaskan ini boleh dijalankan? Iya. Jadi dia Mirip-mirip. untuk membangun kriteria. Terus banyak jumlah orang yang masuk rumah sakit. Dihitung 2 kali lipat daripada periode sebelumnya. Sehingga sah untuk diumumkan adanya wabah atau adanya kejadian luar biasa. Oh. Ada pasalnya. Jadi terstruktur sekali ya. Iya. Oh, TSM ini tadi. Iya, ini sistematis namanya. Wah. Dia mereka sudah atur dia punya itu. Jadi ilmu TSM itu ilmu mereka dan itu adalah by design. Dirancang oleh konsep intelijen. Buat masalah citra reaksi, beri solusi. Tapi sebenarnya mereka yang duduk di dewan ibaratnya ya. Paham gak sih apa namanya? Saya yakin mereka tidak paham seutuhnya bahwa itu akan menghancurkan kehidupan keluarganya sendiri pada akhirnya ketika mereka sudah tidak berkuasa. Dan pada saat mereka sadar pun udah terlambat. Sudah. Udah jalan kan? Ya kan Anda andil dalam menghancurkan bangsamu sendiri. Saya rasa juga mungkin banyak dari mereka yang belum baca ya. Lo bagaimana mau baca, orang ini harus jadi kok. Ini barang udah jadi dalam bahasa Inggris. Ini kerjain, terjemahkan dalam bahasa negaramu. Lalu sahkan untuk persiapan berkaitan dengan WHO Pandemic Treaty nantinya. Oh, ini berarti memang rencananya bukan. Jadi rumah besarnya nanti WHO Pandemic Treaty. Itu- Baru operasionalnya pakai ini gitu. Sehingga ini sudah disiapkan, ini dicanangkan sehingga dia tidak terlambat meresponnya. Responsifnya tidak tanggapannya tidak lambat. Istilahnya udah disiapkan ya jadinya. seolah-olah kita ini responsif sekali. Oh, ada begini sudah siap ini gitu. Jadi sebenarnya Senjatanya ini. campaign besarnya itu udah disiapkan dan ini toolsnya Toolsnya ini Untuk menjalankan itu. senjata disiapkan dulu, baru perangnya di campaign itu. digaungkan. Oh. Bulan Mei Jadi nanti. belum dipencet ini tombolnya. Belum. Tapi butuh aplikasi apa namanya toolsnya dulu untuk bisa ngejalanin. Toolsnya dulu kan, senjatanya, ininya, apanya segala macam. Wah. Ini aturan main yang tidak ini kan apa namanya ya, piranti lunaknya kan. Nah, softwarenya kan. Ya. Nah, masa nggak ada yang tahu sih, Bang? Masa ibaratnya kan ini kan kalau misalnya udah dibaca dan mereka paham kan nggak mungkin mudah kemudian ini tergelontor ke masyarakat kan, gitu. Apalagi banyak keluarganya juga, saudaranya yang tinggal di sini. Ya kalau mereka peduli. Coba kalau saya di situ, nggak bakal jalan ini. Masa yang duduk nggak ada yang peduli sih dari segitu banyak? Ya tanya aja, diundang aja mereka yang bikin undang-undang ini, peduli nggak? Oh. Coba. Tapi ini belum pernah di challenge. Ini maksudnya buku ini belum pernah di challenge di apa namanya apa sih ibaratnya kayak diforumkan gitu untuk Belum. Jadi per ayatnya itu maksudnya apa? Nggak ada yang mau, dan banyak orang yang balas baca, belum apa-apa, aduh, malas baca. Hebat kan? Membuat orang malas baca dengan bentuk aja udah malas baca. Iya sih emang kalau segini banyak sih ya banyak kerjaan lain yang dipikir yang Iya. lebih penting gitu. Paling penting. Ini saya udah sobek-sobek, saya ini udah sobek-sobek, saya ini lagi. Ini Bang Dharma udah baca? Ini lihat semua, udah saya tandain semua ini. Wah. Padahal Bang Dharma ini belum duduk di sana ya, tapi udah ngebaca nih. Berarti memang beliau ini peduli ya sebenarnya dengan apa yang akan terjadi ini. Misalnya nih Bang, ini udah dijalankan semua seperti udah sesuai dengan apa yang sudah ada di sini. Apa sih yang ada di masyarakat bentuknya nanti? Apa sih yang kita kehilangan apa gitu? Dan apa sih yang mungkin bisa terjadi sama masyarakat? Yang pasti kita kehilangan hak asasi kita. Kita kehilangan kebebasan. Akan terjadi pembatasan sosial seperti kemarin, tetapi lebih sistematis. Karena dikawal oleh suatu struktur yang terpadu tadi. Dan diberlakukan secara masif. Dengan tekanan, dengan skala besar, Ya. dan tekanan yang tinggi. Sehingga supaya apa? Supaya kita nggak bisa lagi berpikir. Oh. Sehingga kita diharapkan menyerahkan kepada mereka. Itu sama dengan apa? Sia-sia kita hidup selama ini. Jadi Bang Dharma mungkin secara implisit apa eksplisit ya? Secara tidak langsung mengatakan ada kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Implisit. Implisit ya? Ya.
Ada kemungkinan nggak pelanggaran hak asasi manusia dalam undang-undang ini? Bukan ada kemungkinan. Undang-undang ini adalah undang-undang dibuatnya saja sudah melanggar. Bukan prosesnya ya. Prosesnya juga sebenarnya tidak prudent. Tidak prudent karena apa? Begitu tergesa-gesa. Ini diinisiasi tahun 2022 bulan Mei. Sempat tidak terdengar kabarnya, tahu-tahu tahun 2023 bulan Maret muncul kembali. Bulan 7 disahkan oleh DPR. Langsung disahkan. Disahkan. Dan bulan 8 atau bulan 9 ditandatangani oleh Bapak Presiden. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi undang-undang ini sendiri isinya atau mensreanya niat jahat. Jadi sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang yang berisi tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi makanya saya selalu menyampaikan bahwa ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya tubuh, terutama jiwa. Kalau ada yang menyanggah teori ini, berani Bang? Berani aja, kenapa? Kita lihat, you yang nyanggah sekarang, jangan sampai saya challenge triliunan ketika ini terjadi, berani bayar saya. Karena saya udah lihat sekali. Nggak, misalnya ada upaya apa nih? Apa upayanya supaya Gugat ke MK, gitu. gugat ke MK? Gugat ke MK, Mahkamah Konstitusi. Namun kita tahu bahwa kepercayaan sama sekali sudah tidak ada. Walaupun kita dipaksa-paksa, ya kan masih ada orang lain yang baik. Tapi faktanya orang baik, tapi kalau tidak berani menyatakan kebenaran sama aja bohong. Banyak orang-orang baik, pemikiran idealis, keberanian mengambil risiko, itu yang kita tidak pernah dapatkan. Karena mereka mementingkan kepentingan dirinya, keluarganya, dan Dirinya? keluarganya dan kelompoknya. Atau mungkin malas untuk punya masalah? Ya, of course kan, dengan gitu kan otomatis itu kan selfish. Ya. Berarti tidak amanah dong. You duduk di suatu jabatan, disumpah sama Tuhan, disumpah sama pemuka agama, demi Allah, demi Allah. Artinya apa? Apapun yang dilakukan harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Tidak boleh melanggar satupun ketetapan dan juga perintah Tuhan. Apalagi public service ya gitu kan? Berarti Karena mereka disumpah. Kecuali kalau sumpah tidak dilakukan, atau sumpah ini aja hanya sumpah serapah, atau sumpah palsu, ya lain cerita. Ya nggak usah formalitas kelihatan dibikin kayak kusuk banget gitu loh. Pakai kitabnya dia. Pakai kitab, berdiri, terus segala macam lah ritual-ritual fisik yang sebenarnya hanyalah seremonial, hipokrit ya, seremonial, formalitas. Jadi ternyata setelah saya pahami, sumpah ini aja hanya sumpah formal. Lip service. Sumpah formal. Kenapa sumpah formal? Ya sekolahnya aja ijazahnya formal. Formalitas jatuhnya. Iya, jatuhnya formalitas, kehidupan formalitas. Lihat aja tuh acara acara protokoler itu kan formalitas. Duduk di depan, disambut formalitas, yang terhormat. Akhirnya tidak pernah masuk ke substansi apa yang mau dibahas, dan hidupnya formal. Jadi yang penting terlihat batunya, terlihat di hadapan publik, kelihatannya baik, ya kan? Tapi what's hidden nggak ketahuan gitu. Oh ya, itu yang diciptakan oleh sistem terbentuk karena kehidupan ini mereka berusaha untuk menyembunyikan modus operandi. Itulah kenapa tadi bilang kan biasa ada yang pro dan kontra, biasa antara yang mau mempertahankan kebenaran dan yang tidak mau kebenarannya terungkap. Makanya dibilang ada modus operandi. Opera itu apa? Opera, drama. Motif daripada dramanya. Drama daripada motif kenapa dia melakukan kejahatan itu. Itu makanya terjadi pro dan kontra. Yang buat siapa? Ya mereka juga. Yang the ruling system of this world. Sampai di sini paham nggak? Paham. Kalau nggak paham tolong saya diulik. Tapi begini, berarti mereka sudah disumpah, sudah semestinya menjalankan atau juga mungkin lebih kritis untuk hal-hal seperti ini ibaratnya kan? Enggak, kalau bisa lebih kritis bukan wajib, harus.
Iya, maksudnya ketika ada penyangkalan akan sesuatu yang kemudian dilarikan kepada meja mereka untuk memberikan sebuah keputusan, ya mereka harus kulik dong sebenarnya kan. Semuanya mana yang kira-kira melanggar sumpah dia, mana yang ini kan rakyat berarti bos dia nih kan. Iya. Untuk kemudian bos saya nih ada. Ternyata itu cuma retorika, Pak. Rakyat menjadi bos retorika. Berarti Supaya orang halusinasi. Jadi sebenarnya yang halu bukan kita. Orang yang disodorin mimpi-mimpi palsu. Dan sebentar lagi akan semakin marak namanya imajinasi palsu. Yaitu penggunaan vision reality. Wih, sampai ke situ. Ntar dulu. Nanti ke situ ya, Menarik juga nih guys. Jadi kalau pakai pemakaian VR segala macam itu ada bagian dari sistem. Tapi nanti kita tahan dulu. Misalnya udah sampai ke MK. Tadi kan ke MK nih. Ya. Ke MK. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh MK akhirnya supaya kemudian ini nggak kemudian bisa atau perlu dikaji ulang mungkin atau juga mungkin di cancel dulu atau gimana? Apa yang mesti dilakukan oleh MK? Ya memang tidak semudah membalik tangan ya. Karena undang-undang ini jadi karena ada kekuatan besar dunia yang mendanai pembuatan undang-undang ini. Sehingga undang-undang ini dapat terselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya proklamasi dong. Iya dong. Undang-undang ini kan mau membatalkan NKRI dan masa sampai NKRI? Oh iya, membatalkan NKRI dan membatalkan NKRI dan menghancurkan NKRI dan membatalkan proklamasi kebangsaan. Di part mananya? Di part mananya yang menunjukkan itu? Kalau membatalkan NKRI? Sekarang kita baca di alinea kedua dan keempat. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Alinea pertama, alinea kedua di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana dengan ini? Merdeka. Ya, boro-boro merdeka. Boro-boro bersatu. Ini kan maksudnya mengatur, bukan berarti membelenggu kemerdekaan gitu yang dimaksud di sini. Mengatur kan artinya membelenggu. Tapi kan ini sudah melampaui beyond, melampaui batas. Batas dari mengatur. Daripada mengatur. Dia sudah mau mengatur kehidupan yang haknya Tuhan. Dan itu hak asasi. Padahal itu juga kebutuhan dia dan keluarga dia. Dia mengatakan ini apa? Jiwa. Jangan jiwanya yang buat ini pun belum tentu benar. Makanya kan rame, boleh dicek kejiwaannya ini. Benar nggak? Jiwanya jiwa yang takut sama Allah atau bukan takut sama Allah? Kalau bicara jiwa itu bicara ke sana. Mungkin yang takut dengan sistem. Ya, mereka yang harusnya terkena dengan undang-undang ini, bukan kita. Iya, benar-benar. Orang yang punya kesadaran tinggi tidak masuk dalam kesehatan jiwa, Pak. Justru yang buat ini yang harusnya dicek kejiwaannya. Merdeka, berdaulat, adil dan merdeka bersatu. Merdeka tidak bersatu sudah diacak-acak dengan konsep politik adu domba. Merdeka bersatu, berdaulat, adil dan berdaulat pasti tidak. Apalagi adil dan makmur. Yang pertama aja enggak kok. Yang keempat belum lagi tujuannya. Bagaimana tujuan ini tercapai? Semakin lama kita semakin jauh dari cita-cita dan tujuan proklamasi. Tujuannya apa? Melindungi segenap bangsa. Dan segenap tumpah darah. Melindungi enggak? Bukan melindungi. Ini maksudnya melindungi kan dibuat ini. Bagi apa yang pembuatnya ini pasti kan dia buat melindungi mereka berbuat seenak-enaknya sama kita. Ya. Memajukan kesejahteraan umum. Yang ada ekonomi hancur. Rakyat tidak bisa beraktivitas lagi. Di mana-mana pertanian sudah dikuasai oleh mereka. Ya. Karena mereka punya uang, mereka beli. Mereka ini. Sehingga rakyat tidak punya ruang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Ya. Terus yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan cerdas intelektual sebenarnya yang terpenting. Apa itu? Kecerdasan spiritual. Dan itu dilupakan. Itulah yang membuat kita melihat bagaimana bangsa ini berkembang semakin tidak beradab. Karena itu dilupakan. Padahal spiritual itulah yang membuat manusia punya etika, adab, moral, dan adab. Adab itu menjadi perilaku. Makanya ini adalah revolusi peradaban.
Jauh juga ya berarti. Wah, jauh. Dia mau di-scrap semua dengan Omnibus Law supaya no left behind. Tapi kalau nggak sesuai dengan undang-undang dan juga Pancasila, semestinya sudah ada yang komplain dong nih. Ya, sekarang saya sudah berteriak di mana-mana, nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena keberanian mengambil risiko yang tidak ada. Oh, Jangan berharap dari mereka-mereka yang sedang diberikan kursi yang empuk. Karena kursi empuk membuat dia lupa berdiri. Kalau perlu bayar kembali untuk tetap mendapatkan kursi yang empuk. Kalau perlu ganti dengan kursi yang baru, yang punya teknologi sampai bisa pijit-pijit. oh jadi pelayanan paripurna ya. Ya kan ada yang sambil duduk itu yang di kakinya kan, pijit-pijit, iya ada di sini. Ada tuh ya? Iya kan ada kan dijual di. Ada itu ada. Maksudnya ketika menjalankan tugas ada juga tuh mereka Ya kan kalau ada duit kan semua bisa dibeli, Bos. Siap. Nah setelah MK kemudian mempelajari, kalau yang jujur mestinya apa yang dilakuin? Kalau yang jujur, kalau tiba-tiba misalnya nih Orang hakim di MK atau hakim agung di MK atau yang di pembuat undang-undangnya? bukan, maksudnya semestinya ketika ini kemudian kita objection. Larinya kemana katanya? Ke MK. Oke, di MK. Semestinya MK yang sesuai, yang ideal, mesti apa yang dilakukan sampai akhirnya ini kemudian mengamankan masyarakat. Ini kan sebagai sebenarnya Bang Dharma ini tindakan sayang kepada rakyat, ya kan? Sangat. Ini rasa sayang kepada bangsa sebenarnya. Ini membuktikan bukan kepentingan saya. kepedulian beliau kan Bukan gitu. kepentingan saya. Ini pasti ada risikonya juga kan gitu kan. Ibaratnya dengan mengutarakan ini pasti ada yang nggak sepaham kan gitu ya. Dan ini bukan berarti tanpa resiko beliau melakukan ini. Dan untuk karena yuk ada second opinion dan ini untuk untuk kebaikan teman-teman semua gitu ibaratnya. Nah misalnya masuk ke MK, idealnya apa yang mesti dilakukan supaya ini kemudian perlu dikaji ulang? Pasal-pasal yang berbahaya, pasal-pasal yang mengeliminir hak asasi manusia, ya, yang paling mendasar untuk bisa memilih jalan hidupnya, menerima atau menolak, itu harus dihapus. Di mana contohnya? Di pasal 4. Undang-undang ini adalah undang-undang kematian. Yang benar sampai ke situ. Buktikan sama saya. Maksudnya mengatur hidup dan mati. Mengatur boleh hidup dan harus mati. Parah. Loh, boleh Yang di benar. Ya, orang mungkin bilang ini nanti lihat ya. Ini halaman 9. Pasal 4 ya. Pasal 4. Oke. Ya, huruf F. Silakan dibaca. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Iya dong. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan. kesehatan yang ini. Oke, ini F ya. Baca yang H. Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan padanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Jadi boleh ini malah benar bro. Bagus kan? Ini kan hak asasi Oke, nih. Sip. Oke. Oke. Itu aja dulu 2. Nah, sekarang baca di ayat kedua huruf ya ayat kedua dan ketiga. Ya. Hak secara mandiri sebagaimana Pelan-pelan. Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat dan atau penanggulangan KLB atau wabah. Dia sudah membuat kriteria nih dalam keadaan gawat darurat dan atau bisa sendiri-sendiri atau bisa bersama-sama. Penanggulangan KLB dan atau wabah. Jadi artinya dia membatalkan kembali yang di atas tadi. Mengecualikan ya berarti ya. Ya, tidak berlaku. Kalau keadaannya Dikecualikan artinya tidak berlaku. Itu. Kalau Jadi keadaannya tidak kayak boleh gini ya, tidak boleh mandiri. Makanya kenapa sekarang lihat di koran-koran, lihat di media, sebelum itu diresmikan saya udah bilang, mereka sedang membangun begitu banyak rumah sakit. Mereka sedang menyiapkan begitu banyak lulusan kedokteran. Lihat pidato salah satu calon capres bahwa Indonesia membutuhkan 140.000 Iya, saya dengar. dokter. Untuk apa? Untuk apa?
makin banyak dokter, makin banyak kesempatan memasukkan racun ke dalam darah dengan menggunakan jarum. Bukan membuat itu, tetapi secara perlahan-lahan tubuh kita dilemahkan. Survival kit kita. Titik-titik signal-signal spiritual, kemampuan spiritual kita mulai dilemahkan. Jadi aplikasi Yang Tuhan sudah kasih. udah diinstal aplikasinya, nggak kepake. Bukan nggak kepake, Dimatikan. dimandulkan. Ai. Ya, dimandulkan supaya tidak punya kemampuan regenerasi sel, tidak punya kemampuan memperbaiki diri. Dan itu jadi gini loh, apa yang sudah Tuhan kasih, Tuhan udah tahu cara menyelesaikannya. Iya. Kita nggak usah sok-sokan meneliti, tetapi ujungnya untuk jadi duit, ngerti nggak? Sebenarnya begitu. Ya, jadi kuasa Tuhan mau rekayasa, dimanipulasi, mulai dari pemikiran kita sehingga kita mau menerima konsep yang sudah memanipulasi pikiran kita dan menjadikan kita budak untuk menerima sesuatu yang sebenarnya membuat kita berada dalam kondisi dungu. Jadi ujung-ujungnya duit juga ini. Bukan ujung-ujungnya, itu sasaran antara bagi pelaksana. Oh. Karena ini ada proyeknya. Kalau ada proyek berarti ada duit, ada transaksinya. anggaran, betul kan? Betul. Ya, lihat aja. Kita masuk lagi ke pasal 3 ya. Hak sebagaimana Sebentar. Jangan pasal 3. Ayat 3-nya. ayat 3-nya ini Ya, kan. itu ayat 3 bukan pasal. Oh, bukan pasal 3. Jadi pasal 4 ayat ayat yang 3. ketiga. Ini Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku. huruf H tidak berlaku. Yang Nah, tadi ini. Ya, kita balik lagi ke huruf H. H ini adalah menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan Tuhan. Ini mandiri kan? Berarti ini hak asasi nih. Yang F kan. Yang F, H juga ini. Kalau H kan tadi jadi tidak jadi kan. Oh, maksud- tidak berlaku. Ini dibatalkan berarti. Iya, ini cuma buat seneng-seneng doang nih awalnya. Boleh. Tapi ketika dia menentukan kejadian luar biasa atau diumumkan wabah oleh WHO, maka pasal ini yang berlaku. Sebenarnya dalam semasa Nah, ini kita terkait dengan WHO Pandemi Treaty. Karena WHO Pandemi Treaty artinya negara menyerahkan kedaulatan tubuh rakyatnya kepada WHO untuk mengatur segala sesuatu kehidupan kita di dunia. akan ada kan undang-undang itu. Kenapa? Akan ada kebijakan itu. Itu yang saya sampaikan, WHO Pandemi Treaty, traktat perjanjian kesehatan yang mengikatkan diri kepada organisasi kesehatan dunia. Jadi One Central Control of Health. One Health, satu sehat. Episode sebelumnya guys. Nyambung semua ya. Nyambung. Ini memang semua itulah konspirasi, bos. Sebenarnya nyambung. Nah, konspirasi itu permufakatan jahat yang tadinya terlihat tidak ada benang merahnya dan akhirnya menyatu dalam satu sistem yang terintegrasi. Makanya bahasa integrasi dari mereka. Ada lagi nih dari integrasi dari mereka juga. Mereka kan terintegrasi, Integrated Pak. ya. Iya, integrated system kan. Wow. Dan didescribe dengan Digitalisasi. semua jadi satu. Jadi semua yang ada di sini yang bisa hak-hak kita sebelumnya, Ya. yang memang ini sepertinya ideal ya kalau kita baca ya kan. Itulah Idealnya. Itulah cantiknya. Tapi ternyata semua keidealan ini akan jadi nothing when it comes to wabah. Wabah diumumkan wabah, Heeh. terserah wabah apaan Heeh. yang di-create dengan melalui narasi, gitu. Membangun opini dengan narasi-narasi yang mereka siapkan kata-katanya. Ya. Makanya kan kalau mereka mau, Heeh. ya, biar mereka dengar nih. Kalau mereka mau bikin narasi, libatkan saya, pasti kalian aman. Oh iya. Walaupun saya tidak ahli kesehatan, tapi narasinya saya ikut buat. Jadi maksudnya Batal semua itu narasi. maksudnya apa dia? Jadi kalau secara nggak langsung ini dari ini jatuhnya apa ya? Berarti mentadaburi ya ibaratnya, mengulas. Ini adalah keidealan dari hak asasi manusia. Bagaimana kita memiliki keputusan secara pribadi untuk kesehatan kita. Ya, di sini diatur inilah hak asasi. Ini hak asasinya. Ya, Tapi semuanya ini langsung akan batal dengan sendirinya. Kedaulatan kita akan beralih ketika when it comes to the situation of
Itu Pandemi. kejadian luar biasa Kejadian luar biasa atau wabah? atau wabah. Dan. Jadi kejadian luar biasa ini ya kalau dia mau bilang hari ini kejadian luar biasa, lu bilang apa? Oh, langsung berubah itu? Berubah. Jadi berlaku. Oh. Cuman kan nggak ada standar khusus KLB itu apa aja gitu? Oh ada. Sekian banyak orang masuk rumah sakit. Itu KLB? Ya, dia membangun kriteria seperti itu. Dua kali lipat daripada periode sebelumnya. Iya. Sehingga sah lah di Masuk nih kategori. kategori itu. Nah makanya sekarang kan sudah banyak yang saya dengar mulai digiring masuk lagi ke ke rumah sakit banyak yang di sana dengan sebutan adanya pneumonia gitu. Pneumonia? Ya, Pneumonia bukan udah sudah lama itu? ya kalau mereka mau bilang itu pneumonia ini mau bilang apa? Oh. Pneumonia. Jadi ya, tuh. standar atau wabah atau KLB segala macam ini yang menentukan Ya adalah manusia juga sebenarnya Oh, dengan oke. alasan menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Coba lihat nanti riset-risetnya. Nanti mereka kalau ngomong gini malu deh. Saya harus sampaikan sekarang biar nanti mereka punya rasa malu apa tidak. Dan nanti tampilannya mukanya muka yang prihatin ya kan di depan layar televisi. Yang kesannya care padahal dia juga baca disodorin sama ahli-ahli, lu baca aja nih. Ditampilkan si yang membaca itu kelihatannya orang itu ngerti padahal orang itu juga nggak tahu bahwa dalam tahap tahun sekian, bulan sekian ya agendanya ini. Ya, dananya udah ada. Tapi Bang Dharma waktu kejadian pandemi kemarin udah tahu atau ngebaca dari kejadian itu? Sudah tahu. Udah tahu sebelumnya? Udah tahu. Cuman kan mereka menggunakan sistem bagi orang yang tidak percaya langsung dijemput kan. Memang sih, banyak kan udah. yang bicara hilang udah. Iya. Tujuannya kan memang seperti itu, membungkam kebenaran dengan takut-takutin orang kan gitu. Gitu. Berarti Bang Dharma nggak ini dong, nggak apa vaksin? Kok baru bertanya sekarang sih? Enggak kan itu 3 kali. Berarti Bang Dharma nggak bisa kemana-mana dong? Ya saya kan udah bilang, saya terima resikonya. Life is choice. And the choice is in your hand. Oh iya. Jadi memilih nggak bisa kemana-mana. Ya, karena itu keputusan iman. Oh. Lakukanlah setiap keputusan hidupmu menjadi keputusan imanmu. Apa yang Anda pilih merupakan keputusan iman. Memang nggak mudah berarti sebenarnya guys ya. Karena misalnya kerjaannya harus keluar kota gitu misalnya ya. Kemudian itu ada satu peraturan seperti ini, maka it's a choice. Sebenarnya itu jebakan ya yang mereka ciptakan. Sebenarnya nggak perlu ada. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu. Ya itu. Nah, kini kita ke depan semakin digiring sama sekali tidak punya pilihan, sehingga masuklah dalam era total kontrol. Total tuh. Tapi belum kan sekarang. Ya. Belum sampai total kontrol. Ini sedang kan? mereka siapkan. Coba lihat nanti ganti presiden. Iris kuping saya kalau tidak terjadi itu. Orang programnya itu yang kita bahas dalam pembicaraan kita yang lalu, Sustainable Development Goals. Itu di situ ada 17 program. Itu yang mereka jalankan karena anggaran yang ada ya untuk itu. Tapi kalau di fasad atau di depannya itu adalah seperti Peduli, anggaran- seperti program yang peduli terhadap keselamatan untuk melindungi, ya Ini manusia. kalau ada yang mendebat berani nih, Bang Dharma. Ya ayo, Aduh. Guys, ini makin nggak ayo aja kok. menegangkan ya. Kan begini, kalau kita punya niat untuk apa ya, membangun kesadaran, membangkitkan kesadaran dan tujuannya untuk benar, kenapa harus takut? Iya. Lebih kritis lah. Nanti mati aja kok. Semua akan mati juga gitu. Loh, ya Coba iya. caranya seperti apa kan gitu. ya? Makanya saya memilih dengan cara seperti ini. Ada lagi nggak pasal yang lain, Bang? Oke, pasal 40 Halaman 26. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan ibu yang sesuai dengan standar aman bermutu dan ya terjangkau. artinya begini, ini semua dari mulai perut bayi di perut ibu, Ya, itu sudah dikontrol oleh negara. bagus dong kalau untuk kebaikan. Ya kalau yang nggak tahu itu nganggap bagus. Ya karena mindset kita selama ini dibilang seolah-olah itu baik. Padahal udang di balik batu daripada niat itu. Apa mensreanya. yang dibaca sama Ya. yang dibaca sama Bang Dharma apa? Mereka mau merusak fitrah kok. Kita lahir dari Tuhan, percayalah Tuhan udah siapkan toolkits yang super paripurna ya. paripurna.
Cuman manusia mulai dikilik-kilik gimana jadi duit, gimana keluar anggaran dan sebagainya, buatlah program-program itu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Cari-cari kerjaan tapi bikin masalah. Di part mananya nih? Ya kalau secara pasal, secara ya. data. Oke, tadi itu part besarnya. Sekarang pasalnya pasal 42. Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 tahun. 6 bulan. 6 bulan. Kecuali atas Indikasi medis. ada kaitannya nggak susu? Kan kalau mungkin kecuali yang dimaksud Nah, misalnya pertanyaannya, ini air susu ibu eksklusif dihasilkan dari ibu atau dalam tanda kutip susu yang dari mana? ini air susu ibu eksklusif ditulisnya. Ibu eksklusif. Pertanyaannya, apa kaitannya dia dengan hukum? Apa kaitannya dengan hukum? Sehingga banyak terus bagaimana standar jumlahnya? Kan banyak orang-orang yang ibu-ibu yang tidak mudah mengeluarkan air susu betul ya. Terus nanti dia ini sendiri sampai ada baru ada. Ya, kondisi khusus lah. Ya. Artinya apa? Kalau orang tidak begitu, apa yang diterima? Susu apa? Susu formula. Ya, formula yang kita kenal kan. Heeh. Terus kalau itu dicap susu eksklusif untuk bayi gimana? Dan isinya apa? Karena sebenarnya alam sudah menyediakan. Ada alternatif lain. Ya, dengan santan. Apa? Nabati. Ya, nabati. Ya, air kelapa, susu kelapa. Santan kelapa. Itu kan bisa. Karena dia punya partikel itu sesuai dengan Jadi maksudnya bahwa part ini sebenarnya adalah sebuah kontrol. hak prerogatif masing-masing tanpa harus diatur di aturan gitu kan. Nggak perlu diatur. Itu kan cuma permainan ini aja, mindset seolah-olah melindungi, tapi dari awal dia sudah mau merusak supaya kita nanti Mengontrol dari mulai lahir berarti ini. Iya, supaya kita dengan alasan teknologi, ada teknologi, alasan peduli supaya nantinya cerdas, yang ada yang ada kayak robot. Kalau ini kan sekarang ada pola begini nih, Bang. Kalau baru lahir kan banyak suntikan tuh. Banyak suntikan tuh kan? Iya. Di zaman dahulu ya, di zaman ya pokoknya sebelum kita jauh lah gitu. Itu mereka lahir nggak pakai suntikan. Maksudnya ketika lahir tanpa ada suntikan ini, suntikan itu, itu sehat-sehat aja. Ada yang jadi sultan, ada yang jadi pokoknya ya dulu zaman Nabi, zaman sultan, nggak ada tuh pola lahir disuntik dulu, disuntik anak, suntik ini, suntik itu segala macam. Apakah ini mirip dengan itu? Mirip apa aja? Berarti gini, sekarang polanya setiap anak bayi lahir harus ada suntikan berbagai suntikan, kalau nggak anaknya sakit nanti kan gitu kan? Kalau enggak menurut siapa? Ya yang terpola gini, kalau misalnya nggak disuntik ini, nanti gedenya akan begini. Itu namanya propaganda.